Bayangkan negara di mana sepotong roti berharga miliaran uang lokal. Orang membawa tas penuh uang kertas ke toko. Ini Zimbabwe. Topik kita, miliar untuk roti, diktator, korupsi, dan ekonomi runtuh. Akhir 2000-an, hiperinflasi melanda di sana. Harga naik setiap hari. Gaji merosot cepat, lebih cepat dari pembayarannya. Toko-toko kosong, tabungan pensiun lenyap, barter, dan dolar tunai menyelamatkan belanja harian. Uang tidak lagi jadi alat pembayaran dan penyimpan nilai yang normal. Mari kembali ke masa lalu Zimbabwe, saat negara itu bernama Rhodesia. Tanah dan kekuasaan dipegang sekelompok kecil pemukim, sementara sebagian besar warga lokal nyaris tak punya hak. Ekonomi didukung penambangan bahan mentah dan pertanian besar. Ketimpangan ini tak hilang begitu saja setelah merdeka. Arah baru menuntut redistribusi tanah dan pendapatan. Namun, tanpa teknologi, ilmu, dan kredit, produksi anjlok. Tanpa investasi dan pelatihan memadai, panen gagal, usaha tutup, dan sistem rapuh makin rentan. Setelah merdeka, Robert Mugabe memimpin Zimbabwe. Awalnya ada janji rekonsiliasi dan pembangunan. Namun, kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir orang. Kritik menjadi berbahaya. Perusahaan negara pun kian memburuk kinerjanya. Defisit anggaran membengkak. Keputusan dibuat untuk kepentingan kroni. Kebijakan tanah tanpa dukungan petani mengurangi produksi. Penekanan oposisi dan kontrol media merusak kepercayaan. Menjelang akhir pemerintahannya, ekonomi hancur. Rakyat miskin. Bisnis dan kaum muda pergi. Mata uang lokal kehilangan kepercayaan. Penyerahan lahan pertanian besar tanpa alat dan kredit terjangkau sangat merusak hasil panen Zimbabwe. Ekspor menurun, mata uang asing pun langka. Negara terus mencetak uang untuk menutupi defisit, memicu hiperinflasi. Harga berubah per jam, bukan lagi musiman. Bisnis tak bisa merencanakan pembelian dan pengiriman. Guru dan perawat berhenti kerja. Gaji mereka menyusut, biaya hidup dan makanan mahal setiap hari. Tabungan bank lenyap, perusahaan bangkrut. Kelangkaan barang pokok akibat kesalahan manajemen, bukan bencana alam. Pada tahun 2017, militer Zimbabwe mengerahkan kendaraan lapis baja ke jalan dan menyatakan mencegah krisis politik. Robert Mugabe mundur, lalu Emmerson Mnangagwa menjadi presiden. Ia menjanjikan reformasi, investasi, dan lapangan kerja. Sinyal awal memberi harapan, namun institusi berubah lambat. Bisnis menghadapi aturan tak terduga. Oposisi melaporkan tekanan, pemilu diwarnai perselisihan. Harapan perubahan cepat tak terwujud, dan kehidupan sehari-hari membaik tak merata. Banyak keluarga terus hidup dari kiriman uang kerabat di luar negeri. Di Zimbabwe, tentara bukan cuma pertahanan. Mereka juga aktor politik dan ekonomi vital. Peran mereka nyata di tahun 2017. Saat protes, kekuatan militer sering menentukan kejadian. Bagi investor, ini peringatan. Keputusan tidak hanya dari kabinet saja. Bagi rakyat, ini terlihat dari kehidupan sehari-hari. Konflik elit mengganggu pasokan bahan bakar. Listrik mati berjam-jam, toko tutup lebih awal. Kulkas mencair dan anak-anak belajar dengan lilin. Stabilitas langsung berdampak pada harga dan pekerjaan. Setelah hiperinflasi, Zimbabwe beralih ke dolar dan mata uang asing lainnya. Harga dan gaji menjadi lebih jelas. Toko-toko terisi penuh. Ekonomi sedikit pulih. Namun, ketergantungan pada mata uang asing membatasi negara. Mencetak dolar tidak mungkin. Mengelola kredit juga sulit. Pemerintah mencoba mengembalikan transaksi ke mata uang sendiri. Mereka memperkenalkan bentuk pembayaran non-tunai baru. Masyarakat bereaksi hati-hati. Saat terjadi masalah, mereka kembali ke dolar tunai. Maka, muncullah sistem ganda. Ada aturan resmi dan kurs pasar gelap. Kepercayaan terhadap bank tetap rendah. Pada tahun 2024, pemerintah Zimbabwe memperkenalkan mata uang baru, ZiG. Mata uang ini terikat pada emas dan aset lainnya. Idenya sederhana, menghentikan lonjakan harga. Mereka ingin mengembalikan kepercayaan pada uang mereka. Bersamaan, negara mengandalkan proyek besar dan kredit dari Tiongkok. Ini termasuk modernisasi pembangkit batu bara, penambangan bahan baku, dan jalan. Ini menciptakan lapangan kerja dan listrik. Namun, ini juga meningkatkan utang dan ketergantungan pada mitra asing. Stabilitas ZiG dan peningkatan pendapatan ekspor akan menguji apakah ekonomi dapat mencapai jalur stabil. Pembatasan internasional di Zimbabwe telah berubah.
Namun, sanksi individu terhadap orang dan perusahaan tetap ada. Pemerintah menyebut sanksi sebagai masalah utama. Aktivis HAM menunjuk korupsi, tekanan media, dan pembubaran protes yang keras. Pemilu sering diwarnai kontroversi. Hasil ini penting bagi ekonomi. Tanpa aturan jelas dan pengadilan independen, investor besar hindari proyek jangka panjang. Mata uang langka, pertumbuhan ekonomi lambat. Saat protes ditekan, pemuda pergi. Tingkat pengangguran tetap tinggi. Negara sulit mempertahankan tenaga ahli. Investigasi jurnalis mengungkap skema emas Zimbabwe, penyelundupan batangan, transaksi gelap, dan hilangnya devisa dari anggaran. Pemerintah menolak beberapa tuduhan, namun mengakui masalah penyelundupan dan berjanji membereskan. Bagi rakyat, ini sederhana, emas banyak ditambang, tapi devisa untuk BBM dan obat kurang. Selama lisensi dan ekspor tidak transparan, mata uang baru dan janji stabilitas terancam. Kontrak terbuka dan akuntansi nyata diperlukan agar pendapatan untuk perbaikan jaringan, obat, air, dan jalan. Di Zimbabwe, kisah Intan serupa. Cadangan Intan memberi harapan penghasilan cepat, tapi anggaran menerima kurang dari yang diharapkan. Muncul sengketa tentang lisensi dan pembagian keuntungan. Perusahaan digabung, aturan diubah untuk kontrol lebih. Namun ketidakpercayaan tetap ada. Selama sekolah dan rumah sakit tak lihat uang nyata, omongan soal kekayaan nasional tak meyakinkan. Jika kontrak terbuka dan pembayaran bisa dilacak, industri akan bermanfaat bagi rakyat, bukan hanya kelompok kecil. Tanpa ini, Intan tetap jadi sumber konflik dan peluang yang hilang. Listrik di Zimbabwe sering kurang. Saat kemarau, produksi PLTA besar menurun, blok batubara tua rusak, dan impor energi mahal. Saat listrik padam berjam-jam, bengkel dan salon tutup, makanan jadi busuk, dan perusahaan kecil kehilangan pendapatan. Di rumah, orang menyalakan generator, tetapi bahan bakarnya mahal. Bersamaan, kekeringan merusak panen jagung, dan keluarga pedesaan, tanpa hasil panen serta uang. Pembangkit baru, dan perbaikan jaringan membantu, namun tanpa investasi jangka panjang, pemadaman akan terulang. Masyarakat butuh listrik stabil, air, dan makanan terjangkau. Sistem kesehatan Zimbabwe hadapi masa sulit, rumah sakit kekurangan obat, banyak staf mundur karena gaji rendah, wabah kolera dan HIV tinggi melanda. Dana internasional bantu tes dan pengobatan, ini selamatkan banyak jiwa. Tahun 2024, pihak berwenang dan lembaga global laporkan kolera terkendali. Namun, risiko tetap ada, terutama di daerah tanpa air bersih dan pasokan obat stabil. Perbaikan bergantung pada 3 hal, air, obat-obatan, dan tenaga medis terlatih. Selama kondisi ini belum stabil, klinik akan penuh. Wabah baru mungkin terjadi. Jutaan warga Zimbabwe pergi bekerja ke negara tetangga dan lebih jauh. Di dalam negeri, pengangguran meningkat, terutama di kalangan pemuda. Kiriman uang membantu keluarga membayar makanan, pendidikan, dan perawatan medis. Ini juga mendukung toko-toko dan memberikan mata uang asing bagi negara. Namun, banyak spesialis pergi. Ekonomi kehilangan orang-orang yang bisa membangun bisnis dan infrastruktur. Kiriman uang menyelamatkan anggaran rumah tangga. Tapi ini tidak menggantikan investasi pada pembangkit listrik, jalan, dan sekolah. Agar orang kembali dengan pengalaman dan uang, diperlukan pajak yang jelas. Juga perlindungan investasi dan pengadilan yang adil. Air terjun Victoria dan cagar alam Zimbabwe menawarkan peluang pendapatan stabil dan pekerjaan. Saat negara damai dan aturan jelas, turis datang. Warga lokal dapat uang dari hotel, transportasi, dan tur. Namun pariwisata rentan krisis. Berita kerusuhan dan listrik padam cepat memicu pembatalan. Untuk tumbuh, butuh aturan visa mudah, ATM berfungsi, bahan bakar tersedia, dan internet stabil. Jika ini terpenuhi, alam dan cuaca hangat akan menghasilkan pendapatan. Dana ini akan dipakai untuk sekolah, jalan, dan kesehatan. Tanpa ini, Zimbabwe akan mati. Ini meliputi aturan jelas soal tambang, pengadaan energi jujur, mata uang stabil berjaminan jelas, perlindungan hak milik, dan pengadilan independen. Maka investasi akan datang, petani akan membeli benih, pabrik akan membeli suku cadang, pemuda pun melihat alasan untuk tinggal di rumah. Beberapa langkah sudah dimulai. Namun, masyarakat butuh hasil nyata dalam hidup sehari-hari. Seperti listrik di malam hari, obat di rumah sakit, dan harga stabil tanpa lonjakan. Jika pemerintah jaga keuangan dan atasi kebocoran mata uang, ekonomi bisa tumbuh. Jika ini menarik, ikuti kami agar tidak ketinggalan edisi baru.
Kami sajikan singkat dan padat.